Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Rusmalaningsi selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan mewakili Sivitas Akademika mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung tahun akademik 2020 Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Meskipun dengan segala keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 tidak mengurangi antusias kami menyambut mahasiswa baru menjadi bagian keluarga besar dan Sivitas Akademika. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga tempat berbagi cerita dan berbagi inspirasi, serta tempat pengembangan diri sehingga nanti dapat memberi kontribusi kepada masyarakat luas. Sekali lagi, selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru di kampus Pelopor Bisnis dan Ekonomi Islam STII Bina Muda, Muda, Beda, Berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduan hakiki pada
wabarakatuh. Hai Sobat Nada, selamat datang di channel YouTube kita. Untuk meramaikan channel YouTube ini, bisa langsung like and comment dengan menyebutkan nama dan asal sekolahnya ya. Setelah itu jangan lupa untuk di-share and subscribe. Hai Sobat Nada, Portalmaba kali ini berbeda dengan Portalmaba sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi di mana kita harus berjaga jarak dan mengurangi aktivitas kita secara langsung. Maka dari itu Portalmaba sekarang dilakukan dengan sistem daring. Nah, buat Akang Teteh yang penasaran mengenai Portalmaba kali ini, ini sudah bergabung perwakilan dari panitia Portalmaba. Hai Teh. Hai. Boleh perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai konsep Portalmaba. Di sini saya Sistilia dari Prodi Perbankan Syariah sebagai perwakilan dari panitia Portalmaba, yaitu Pekan Orientasi dan Ta'aruf Alma Mater Mahasiswa Baru STI Bina Muda Bandung. Teh, apa saja sih acara yang sudah disiapkan untuk Portalmaba kali ini? Nah, tujuan Portalmaba yaitu untuk mengenalkan kampus kepada mahasiswa baru dalam bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan demo UKM. Kemudian ada juga kuliah umum serta seminar. Karena kondisi saat ini, kami panitia mengemas kegiatan Portalmaba dalam bentuk talk show, di mana kita dapat berbagi cerita dan berbagi inspirasi bersama dosen, mahasiswa, dan juga demo UKM yang ada di STI Bina Muda Bandung. Nah, untuk Akang Teteh yang ada di rumah, kami juga menyiapkan kuis dan juga door prize yang menarik. Teh, bagaimana konsep dari Portalmaba yang sekarang? Nah, sebelumnya saya sebagai perwakilan dari panitia Portalmaba ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu kepada Akang dan Teteh yang ada di rumah. Karena konsep Portalmaba tahun ini berbeda dengan konsep Portalmaba di tahun sebelumnya, di mana konsep Portalmaba sebelumnya kami dari panitia sudah menyiapkan jauh-jauh hari mengenai kegiatan Portalmaba. Sedangkan di tahun ini, karena kita berada di masa pandemi, maka kami sebagai panitia tetap berusaha mencari formulasi baru agar Akang dan Teteh yang ada di rumah tetap bisa merasakan nuansa Portalmaba tanpa mengurangi esensi dari Portalmaba tersebut. Baik, terima kasih Teteh sudah bisa menjawab rasa penasaran Akang Teteh atau Sobat Nada di rumah. Stay tune terus di channel YouTube kita. Jangan lupa untuk like dan komen dengan menyebutkan nama dan asal sekolahnya. Setelah itu bisa langsung di-share dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Sahabat adalah tempat untuk berbagi cerita dan sahabat adalah tempat untuk berbagi inspirasi. So, hayu Akang Teteh kita bangun kampus STEI Bina Muda Bandung dengan berbagi cerita dan inspirasi. Hai, Akang Teteh atau Sobat Nada di rumah. Sekarang di samping Kiran sudah hadir Ibu Winda Rusmalaningsi, salah satu dosen di kampus kita. Beliau juga sebagai wakil ketua bidang akademik. Hai Ibu. Hai Kiran. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Sobat Nada gimana kabarnya? Semoga juga Kiran baik ya hari ini. Amin. Alhamdulillah. Nah Bu, sekarang kan kita sudah dibiasakan dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB, di mana kita harus mengurangi aktivitas kita baik di dalam ataupun di luar ruangan. Bagaimana sih cara Ibu dalam menjalankan AKB ini? Ya, betul. Karena pandemi COVID-19 ini memang banyak hal-hal yang berubah ya dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ketika pandemi mau nggak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau saya pribadi dan keluarga di rumah itu yang pasti saya sebagai ibu dan sebagai istri gitu menyiapkan makanan yang bergizi. Itu yang pasti. Vitamin, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, karena memang harus daya tahan tubuh kita kan harus kuat nih. Nah, ketika keluar rumah, biasanya kalau misalnya nggak perlu-perlu banget kita nggak keluar rumah. Dulu awal-awal masa COVID-19 ini dimulai, itu saya sangat-sangat membatasi keluar rumah. Biasanya kita bergantian. Kadang kalau misalnya suami saya sudah keluar rumah nih beli kebutuhan rumah tangga, saya enggak. Nah itu ketika dia keluar rumah tuh pasti dilengkapi sama masker, hand sanitizer. Begitu dia pulang, suami pulang itu biasanya saya juga langsung minta dia mandi dulu. Langsung ke kamar mandi, bajunya itu langsung dicuci. Seperti itu. Jadi saking khawatirnya ya, dan kita nggak mau menjadi penularan ke orang lain. Dan anak-anak pun kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, itu nggak perlu main sama teman-teman di lingkungan.
benar-benar menjaga. Nah, sebagai orang tua yang pasti pertama itu saya harus mengamankan keluarga saya sendiri ya, jangan sampai tertular atau menularkan. Kemudian setelah 3 bulan tuh saya banyak di rumah, ketika keluar rumah tuh kayak aneh. Betul, kayak aneh gitu, yang tadinya di rumah saja sepi, tiba-tiba harus keluar rumah tuh kayaknya tuh sedih banget ya, pedagang-pedagang nggak ada, yang jualan itu nggak ada. Kayaknya tuh awalnya kita di keramaian, sekarang tuh jadi kayak sepi banget ya. Kemudian ketika berapa lama kemudian kan kita udah mulai new normal ya, mau nggak mau pakai protokol kesehatan. Ya, seperti itu sih Kiran. Kalau Kiran gimana tuh? Sama nggak? Kalau Kiran dalam menghadapi AKB ini mungkin lebih menjaga kebersihan itu ya Bu ya, karena kebersihan itu penting. Jadi dimana kalau kita datang atau habis dari manapun diusahakan cuci tangan, bawa hand sanitizer seperti yang Ibu jelaskan tadi. Berarti sama ya. Mungkin Akang Teteh Sobat Nada di rumah juga seperti itu ya. Kita mencegah lebih baik ya. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, Bu, sekarang kan pembelajaran dalam bentuk daring. Bagaimana cara Ibu mengarahkan anak dalam pembelajaran daring? Ya, boleh saya cerita sedikit ya. Anak saya itu ada 3. Yang anak pertama saya itu kelas 10, berarti 1 SMA ya. Kemudian yang kedua itu kelas 7, 1 SMP. Yang ketiga itu kelas 5 SD. Memang yang jadi PR banget itu adalah yang kelas 10 dan kelas 7. Karena mereka baru masuk sekolah tapi belum pernah bertemu guru ataupun teman sekolah ataupun datang ke sekolah. Karena kan semuanya dilakukannya kan online ya. Tapi alhamdulillahnya di sekolah itu sudah ada jadwalnya. Yang SMA dan SMP itu sekolahnya sampai jam 2:30 sore setiap hari. Kemudian yang SD itu sekolahnya sampai jam 12:30. Nah, saya memang mengikuti jadwal dari sekolah aja. Karena memang sudah ada jadwalnya kan, jam 7, karena anak saya itu sekolahnya sekolah Islam terpadu, biasanya mereka diwajibkan untuk membaca atma surat, kemudian juga mereka harus sholat duha, dan yang bikin senang saya itu ada kegiatan aktivitas mereka harus membantu orang tua. Jadi kalau untuk anak yang SD itu sampai jam 9 dia bantu orang tua, tapi kalau untuk yang SMA biasanya sampai jam 8. Mulai jam 7 ya, semuanya mulai jam 7. Jam 8 itu membantu orang tua. Kemudian baru masing-masing sibuk dengan kegiatan dari arahan sekolah masing-masing. Tergantung gurunya ya, ada yang pakai Zoom, kalau untuk yang virtualnya, ada yang pakai Google Meet. Nah, nanti tugasnya kalau yang SMA itu kumpulkannya itu ada pakai edologi ya namanya di sana. Kalau yang SMP itu pakai Google Classroom. Jadi saya hanya melihat aja. Tapi karena memang yang SMA ini waktunya tuh diburu-buru ya. Maksudnya tuh mungkin dianggap sudah dewasa ya. Kalau yang SMA kan sama gurunya juga harus diselesaikan saat itu juga. Jadi kalau misalnya harus dikumpulkan jam 10 harus selesai. Nah, itu saya memang ikut membantu ya, membantu tuh dalam artian mengarahkan, karena dia kan nggak pernah ketemu di sekolah kan dengan gurunya. Kadang mungkin salah komunikasi atau apa, dia suka tanya, ini apa ya ibu, artinya ini kayak gimana ya gitu kan. Biasa saya bantu. Selesai kakaknya baru ke yang lebih muda, adiknya. Nah, kalau adiknya nih yang asiknya itu dia seminggu sekali dikumpulkan modul. Biasanya saya ambil ke sekolah, kemudian dari sekolah baru dibawa ke rumah kan, disesuaikan dengan jadwalnya. Kalau misalnya jadwal pelajaran hari ini PAI misalnya, ya kerjakan modulnya PAI. Tapi kalau nggak ada modul dari sekolah, biasanya guru akan mengirimkan via WhatsApp group. Nanti kemudian kita print sendiri, atau kalau nggak anak saya tulis tangan. Biasanya ada. Jadi untuk daring memang butuh kesabaran ya. Kan selama ini saya nggak pernah jadi guru nih. Maksudnya kalau dosen beda ya, mahasiswanya kan mahasiswa. Dan ini benar-benar siswa gitu kan. Nah, itu juga jadi pengalaman baru buat saya sebagai orang tua. Kadang betul kalau ada memes gitu ya yang bilang anaknya daring, ibunya darting. Itu saya ngalamin. Jujur. Dan ini juga jadi PR ya buat kami selaku orang tua. Selama ini kan merasa kayak ya udah begitu serahkan ke sekolah sudah cukup ya. Ternyata jadi guru itu
tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya harus berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah membimbing anak kita di sekolah, karena itu pekerjaan yang tidak mudah. Begitu merasakan jadi guru, saya tuh harus menahan emosi, kemudian harus mengajarkan anak dengan berbagai pelajaran yang sebelumnya mungkin bukan spesialisasi kami selaku orang tua ya, dan sekarang akhirnya mau nggak mau ikut belajar lagi gitu loh. Ya seperti itu Kiran. Gimana Kiran? Kalau pengalaman dari Kiran sendiri, Kiran kan juga seorang guru. Iya, Kiran juga guru loh, Sobat Nada. Kiran seorang guru. Di sini juga Kiran banyak banget dapat keluhan dari orang tua, di mana orang tua itu mengeluh anaknya malas belajar ternyata di rumah katanya. Terus sampai anaknya juga gak mau baca, dan mereka pun mengeluh hal yang sama. Tapi itulah fungsi orang tua, di mana kita harus merangkul kembali anak-anak kita, di mana kita harus menjadi sosok yang berguna juga buat anak-anak kita. Iya, betul sekali. Terima kasih nih Bu Guru Kiran. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan mengenai daring untuk anak-anak. Sekarang bagaimana sih tips daring untuk mahasiswa? Ya, yang pastinya kalau mahasiswa beda ya sama anak sekolahan. Namanya juga kan mahasiswa, di atas siswa pastinya. Nah, kalau untuk pendidikan di kampus itu biasanya memang ada porsinya 40% itu dari dosen atau pengajar, 60%-nya mahasiswanya belajar mandiri. Jadi explore sendiri. Cari ilmunya tuh nggak didapatnya dari dosen atau pengajar aja. Mereka mesti mandiri, cari ilmu bisa di mana saja, membaca buku mandiri, kemudian cari di media yang internet seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk daring, kita biasanya dosen itu menyesuaikan dengan kesiapan mahasiswa. Jadi nggak hanya dosennya aja siap memaksakan ya kehendak gitu ya kepada mahasiswa, nggak. Kita tanya, kalau misalnya mahasiswanya sepakat yang paling mudah dan murah, misalnya kuotanya juga nggak terlalu berat ya, biasanya pakai WhatsApp group. Nggak apa-apa, materi kita share nih di WhatsApp group, bisa tanya jawab juga di sana. Kalaupun misalnya ada yang malu bertanya, boleh japri ya. Kemudian nanti kalau misalnya harus dijelaskan langsung virtualnya, biasanya kita juga kesiapan mahasiswa, bisanya apa? Mau pakai platform apa? Mau pakai Zoom kah? Mau pakai Google Meet kah? Mau pakai Webex atau apapun yang kita sepakati. Tapi jangan khawatir nih, Akang Teteh dan Sobat Nada ya, buat mahasiswa STI Bina Muda, kampus kita sudah menyiapkan Social Learning Network. Nanti akan di-share ke mahasiswa, kita akan sosialisasikan. Jadi nggak perlu khawatir seperti apa, nanti kampus akan siapkan dan bisa diikuti oleh semua mahasiswa dan dosen. Jadi kita punya platform yang ciri khas Bina Muda sendiri. Seperti itu Kiran. Bu, kita kan lagi masuk di acara pertama, Mbak ya. Gimana sih ospek Ibu dulu? Ospek zaman saya dulu ya. Ini kan karena saya kan ospeknya udah 21 tahun yang lalu ya, Sobat Nada dan Akang Teteh semuanya udah agak lupa nih. Tapi seingat saya, ada beberapa hal yang paling saya ingat. Yang pertama itu dari penampilan. Biasanya kalau yang laki-laki dan perempuan kalau bajunya sama, kita pakai atasannya tuh kemeja putih, bawahannya kalau perempuan harus rok, kemudian yang laki-laki tuh celana panjang hitam, jadi putih hitam. Yang laki-lakinya itu harus dibotakin rambutnya Kiran, dipelontosin. Itu mencirikan kalau mereka lagi ospek ya. Kalau yang perempuannya itu kita dibikin kayak jelek ya, jadi harus dikuncir pakai pita warna-warni. Terus harus pakai ini, tasnya itu dari karung goni. Nah, pakai tali rapiap, pakai karung goni, kemudian rambutnya dikuncir warna-warni. Ibu nggak kebayang deh orang kalau lihat itu ya, mungkin ya ini anak mau ngapain gitu ya. Nah itu seperti itu ospek yang penampilan ya. Kemudian biasanya 3 hari. Hari pertama ospeknya itu gabungan. Karena kalau ibu kebetulan di universitas, kalau kita kan di kampus ini Sekolah Tinggi Ekonomi Islam ya, STI ya. Nah kalau di universitas kan yang pasti lebih banyak ya jurusannya, itu digabung semuanya. Jadi bisa lihat jurusan lain. Nanti baru hari kedua di tempat yang sama tapi sudah sesuai jurusan. Kemudian hari ketiga biasanya penutupan. Tugasnya juga macam-macam. Suruh bawa ini misalnya segitiga apa gitu kan, makanan, dicari-cari ternyata harus bawa bacang. Kebetulan saya kan dari Sumatera ya, ke Bandung tuh kuliah gitu kan. Nah itu jadi pengalaman yang seru ya buat kita mahasiswa baru, kenal dari orang dari berbagai
daerah gitu ya, ketemunya di kota Bandung, dapat teman baru, itu seru sih. Saya nggak tahu nih kalau zaman sekarang masih kayak gitu nggak ospeknya, karena kalau dulu tuh kita suka ada minta tanda tangan panitia gitu ya, biasa dikerjain, dikasih tugas ini, dikasih tugas itu, baru dapat dikasih tanda tangan. Nah kalau zaman Kiran gimana nih? Kalau ospek Aspeknya. zaman Kiran itu lebih fleksibel ya Bu ya, karena di sini juga terutama di Stay Bina Bunda Bandung itu ospeknya itu fleksibel, ada 2 kelas. Yang pertama ada untuk reguler dan ada yang karyawan. Jadi iya. ospeknya itu menyesuaikan. Nah, setelah itu ospek di sini itu lebih ke merangkul ya Bu, bukan seperti aneh-aneh atau seperti apa bully membuli, tapi lebih ke merangkul atau mengucapkan selamat datang untuk keluarga baru. Oh Seperti iya, itu Ibu. berarti emang ada perbedaan ya, lebih apa ya, lebih menyambut aja Iya, ya. seperti itu. Bagus sih. Oke Kira. Bu, kenangan yang berkesan nih buat Ibu pas ospek itu apa sih? Iya, tadi kan Ibu udah cerita ya ke Kiran, ospeknya itu kita 3 hari, kemudian kenal dari teman-teman dari berbagai daerah. Tapi yang paling berkesan itu adalah malam inaugurasi atau malam keakraban. Wah, kok tadi kan didandannya tuh dijelek-jelekin ya, Sobat Nada ya, pakai pita gitu ya. Kayaknya tuh gimana nggak boleh dandan ya. Pas malam inaugurasi itu malam keakraban, kita sudah pakai pakaian bebas ya, berdandan dengan ya berdandan yang terbaik lah menurut kita. Kemudian panitia tuh menyiapkan, biasanya ada live musik. Zaman saya dulu memang zamannya grup band. Ada bandnya tuh macam-macam ya. Boleh sebutin nggak? Nah itu waktu itu zaman saya itu terkenalnya ada Peter Pan, kemudian ada Dikta dan segala macamnya. Tapi jangan suruh saya nyanyi ya kiranya. Saya ngomong aja fals soalnya. Jadi seru ya. Jadi kayak kita tuh nggak lihat lagi mereka kakak kelas, nggak lihat lagi mereka jurusannya apa. Malam itu kita berbaur semua, mengakrabkan diri, istilah itu bisa ngobrol bebas. Kalau sebelumnya kan kita ospeknya harus ngerjain tugas nih, tapi kalau malam inaugurasi itu udah malam yang have fun ya, malam yang menyenangkan, malam yang ngobrol santai, malam yang menikmati acara, kita nggak dibebani tugas lagi. Itu sih paling berkesan. Karena pada saat itu kita kayak yang apa ya, menunjukkan eksistensi ya, saya udah resmi nih jadi mahasiswa gitu, bukan anak ospek lagi, nggak dipelonco lagi sama kakak angkatan gitu sih Kiran. Kalau Kiran gimana nih, pengalaman apa nih yang paling berkesan pada saat Kiran menjalankan ospek gitu? Kalau paling berkesan itu bagi Kiran saat pembagian alma mater dan saat pemakaian alma mater, karena nggak semua orang gitu bisa ada di posisi itu, nggak Betul. setiap orang bisa ada di dalam keadaan seperti itu gitu. Ya, Itu paling berkenang bahkan berkesan gitu buat Ya. hidup Kiran, kayak punya kebanggaan aja tersendiri gitu. setuju Sobat Nada. Gini ya, maksudnya banyak ya yang lulus sekolah ya, lulus SMA, tapi nggak semua punya kesempatan bisa kuliah. Itu ya mungkin Iya, yang Kiran seperti maksudnya. Gitu ya. Alhamdulillah ya Kiran ya bisa kuliah di kampus tercinta kita, STI Bina Muda. Bu, untuk meraih kesuksesan nih, pandangan atau mindset apa sih yang harus dimiliki sama mahasiswa saat ini? Oke, mahasiswa saat ini tuh lebih beruntung ya kalau menurut saya, karena kita nggak ada batasan. Jadi kalau dulu kan kampus yang lebih besar gitu kan, kayaknya tuh lebih mempunyai kualitas yang lebih baik. Tapi kalau sekarang dengan era revolusi industri 4.0, kemudian juga serba digital, apalagi ada Internet of Things, kemudian ada Artificial Intelligence, semuanya tanpa batas, semuanya bisa belajar. Jadi mahasiswa nggak perlu khawatir, kalau kita berkualitas, mau dimanapun, mau kampus manapun kita belajar, mau kampus manapun kita kuliah, itu nggak jadi kayak apa ya, stigma gitu ya. Kalau kampus bagus, kampus besar, pasti lulusannya bagus juga. Memang ada, tapi dengan adanya hal-hal yang tadi saya sebutkan, itu nggak jadi suatu keharusan. Kalau kita bagus, kita mau belajar, otomatis kita juga akan punya kualitas yang baik. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya, yang harus dimiliki tuh, yang modal utama ya harus dimiliki. Karena tadi kan kalau ilmu kan bisa dicari dari berbagai sumber ya. Tapi yang perlu kalian harus, zaman sekarang itu harus punya, adalah attitude atau etika. Karena tadi itu, karena saking kita digitalnya, apa-apa kan kita sibuk ya sama gadget ya gitu ya, sama HP lah, sama handphone. Kadang kita suka kurang berinteraksi dengan
orang yang lebih tua atau dengan teman, karena udah sibuk masing-masing ya. Gadget itu kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, tapi kalau kalian punya etika yang baik, punya attitude yang baik, insya Allah tuh pasti sukses. Karena kalau ilmu mudah dicari kan, apa sih yang nggak bisa dicari ya zaman sekarang ya, tinggal ketik ke Om Google gitu ya, semua dapat. Tapi itu nggak menjadi jaminan kalau kalian nggak punya etika atau punya attitude yang bagus. Jadi memang di masa yang sekarang ini perbedaannya adalah menurut saya ya, kalau kita tatap muka itu kan ada ikatan psikis ya, ada ikatan emosional ya dengan mahasiswa. Kemudian kalau misalnya kita ngajar itu nggak hanya ngasih materi aja, tapi kalau Google kan kita bisa tanya ya, bisa tanya apapun, dia kasih jawabannya. Tapi Google nggak bisa memberikan motivasi, memberikan kayak ikatan emosional antara guru atau dosen dengan mahasiswa itu nggak akan didapat. Google nggak akan bisa mengajarkan kita tentang bersikap yang baik, akhlak yang baik, karena semuanya pilihan kita. Tapi kalau di kampus sih biasa dosen selain ngajar mereka memberikan motivasi. Suka gitu nggak? Kira kerasa nggak? Ya, biasanya kan suka ya ngobrol-ngobrol santai, sharing dengan dosen. Nah, itu yang mungkin harus kalian miliki adalah selain kemauan keras untuk belajar, mencari ilmu dari manapun, yang kedua jangan lupa, yang paling utama kalau menurut saya, itu etika. Dimanapun kalian nanti setelah selesai kuliah, atau dimanapun kalian berada, etika itu perlu. Nanti kan lulusan Bina Muda gitu kan, kalau etikanya baik, etikanya bagus, itu pasti membawa nama baik kampus ya. Kalau menurut saya sih itu. Oke, Kiran? Baik Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini dan bisa meluangkan waktunya untuk ada di acara ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Kiran. Semoga sehat selalu untuk kita Amin. semua, untuk Sobat Nada, untuk Akang Teteh yang nonton, semuanya semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Kiran.